Perkenalkan, saya Syahin Mardata Jasisoyo dengan NIM G002179 dari kelompok A3 akan menjelaskan mengenai OGM, OGF, dan uropatika, sistem genito, uropatika, dan reproduksi. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ereksi dan ejakulasi itu sebenarnya terjadinya bergantian, jadi ereksi dulu baru ejakulasi dulu, dan waktunya juga cukup singkat. Lalu ejakulasi itu juga bisa dinamakan no turn back time gitu. Nah, mekanisme ereksi dan ejakulasi itu sendiri, yang ereksi itu dari parasimpatis dan kalau yang si ejakulasi itu dari simpatis. Nah, parasimpatis ini dari lebih tepatnya di NIL-CLMS S2 sampai S4, kalau yang ejakulasi itu simpatis NIL-CLMS L1 sampai L3. Nah, ejakulasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada emesi dan ejakulasi. Kalau misalnya emesi itu substansi ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra. Jadi ya dari interna ini menuju ke uretra, tapi kalau yang ejakulasi, dia itu substansi ejakulasi keluar dari OUE. Habis itu ada kelenjar-kelenjarnya yang mendukung itu. Jadi yang pertama ada vesicula seminalis, fungsinya ini vesicula seminalis, tambah samping di sini letaknya. Dia fungsinya untuk menghasilkan sekret yang kaya akan fruktosa untuk sumber sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, dinding vesicula seminalis ini berkontraksi selama ejakulasi, mendorong isinya untuk keluar ke ductus ejaculatorius. Ini ductus ejaculatorius. Lalu sperma keluar ke uretra, mengkoagulasi, ductus ejaculatorius ini. Habis itu dia keluar, spermanya keluar ke uretra mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Sekretnya mendominasi cairan ketika pria mengalami ejakulasi. Iya, vesicula seminalis. Terus nanti ini ke sini uretra, uretra. Terus ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu yang ini, bawahnya vesicula seminalis. Nah, fungsinya dia itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam citra dan asam fosfat, fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekretnya ini bersifat alkalis atau basa, jadi menetralkan suasana vagina yang asam. Lalu cairan yang dihasilkan berupa nutrisi untuk meningkatkan pergerakan atau motilitas sperma. Lalu ada kelenjar bulbouretralis Cowperi, itu yang ini. Dia ada letaknya di dalam diafragma urogenital. Jadi kecil banget di sini, di sini. Nih, kecil. Nah, kelenjar bulbouretralis Cowperi ini fungsinya untuk merespons stimulasi seksual dan mengeluarkan cairan basa kental. Fungsi cairannya itu untuk menetralkan sisa urin di uretra, lalu menetralkan suasana asam di vagina dan sebagai pelumas. Nah, lalu aku akan menjelaskan juga mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio. Nah, jadi yang pertama fertilisasi itu kan merupakan definisi dari fertilisasi itu pertemuan antara si ovum dan sperma. Dan letaknya itu ada di ampula tuba uterin. Nah, di sini terus ya dari di sini awalnya kan dari sini ya, dari ovarium. Terus nanti si ovumnya dia itu keluar setelah follicle the graft pematangan keluar di apa ditarik diambil oleh si infundibulum di sini, lalu dia akan jalan menuju tuba uterin dan lalu masuk ke uterus ini untuk kemudian berkembang menjadi janin. Nah, eh, setelah proses fertilisasi itu kan namanya zigot di sini zigot. Nah, sekitar 1 minggu setelah sel sperma membuahi telur, zigot ini akan berpindah ke dalam rahim atau uterus di sini.
Itu waktunya 1 minggu setelah setelah bertemu dan pematangan dan bertemu. Lalu eh, perkembangan sel pada zigot itu tuh disebut blastokista ini. Blastokista yang sel dalamnya ini untuk menjadi janin, sedangkan trofoblastnya menyelesaikan implantasi dan berkembang menjadi plasenta bagian janin. Lalu ada traktus urinarius, perjalanan urinnya gitu. Awalnya dia kan ada ginjal di sini. Nah, setelah melewati ginjal, kan si urin itu diproduksi di ginjal melalui proses filtrasi darah. Nah, di sini ada arteria untuk masuknya darah, lalu dia menyambung dengan apa arteriol-arteriol. Nah, nanti si arteriol-arteriol itulah yang berhubungan dengan setiap nefron yang ada di ginjal. Lalu ada vena juga untuk keluarnya, vena renalis ini. Nah, si urin itu kan diproduksi di ginjal melalui proses filtrasi darah di glomerulus ini. Habis itu eh, dan reabsorpsi dan sekresinya di tubulus ginjal yang ini. Dan mereka tuh ada yang di pars cortexnya, ada di yang medulanya. Nah, kalau yang tubulusnya ini, dia itu kayak ada di medulanya. Kayak segmen 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 tebal tipis segmen tebal tipis apa ascendant sama yang descendant gitu. Sama lengkung Henle juga. Nah, terus setelah ke ginjal, dia jalan melalui ureter. Di sini ada ureter. Lalu di ureter itu kan dari ginjal ke ureter. Habis ke ureter dia itu ke kandung kemih. Nah, ureter ini ada sepasang karena ginjal kan ada sepasang ya. Nah, definisi dari ureter itu sendiri adalah kayak saluran penghubung antara ginjal dengan VU, vesika urinaria gitu. Nah, oke. Terus ke kandung kemih atau VU vesika urinaria, urin itu disimpan di dalam sini dan dikeluarkan ke tubuh, tapi awalnya disimpan dulu di sini. Nah, kandung kemih ini adalah organ berotot yang dapat mengembang dan berkontraksi gitu. Terus yang terakhir itu ada uretra. Di uretra ini dia eh, dia itu tempat keluarnya urin saat si vesika urinaria ini penuh, terus kayak merasa kebelet kencing gitu. Baru si uretra ini sebagai tempat keluarnya urin. Nah, terus ada katup juga yang buat tempat bukan tempat tapi kayak pintu buka dan menutupnya gitu. Namanya adalah sphincter. Nah, sphincter itu ada eksterna sama ada interna. Yang interna di sini, yang eksterna di sini. eh, Fungsinya sama untuk membuka dan menutup untuk mengontrol aliran urin. Nah, setiap ginjal itu, ini kan per piramid ginjal ya, apa ya piramid ginjal gitu, itu dia memiliki kayak 2 jutaan gitu nefron, sejuta maaf, maksudnya kayak sejuta nefron. Nah, terus apa lagi ya? Ginjal, ya udah yang aku jelasin tadi, ginjal itu terdiri dari korteks dan medula. Kalau yang bagian luarnya itu yang korteks, yang bagian dalamnya itu yang medula. Nah, nanti di apex medulanya sini ada namanya papila. Papila. Terus di papila-papilanya itu ada foramen. Gitu. Terus ini tadi, jadi ada OUE. Oh, sphincter itu yang sini. Jadi kayak dia untuk mengontrol aliran urin. Terus kalau yang OUE ini tempat keluarnya aja. Jadi dia
nggak buat mengontrol gitu, nggak kayak ada katupnya. Yang katupnya adalah si sphincter ini. Ini adalah kandung kemihnya. Kalau di zoom gini, jadi kalau udah penuh, dia akan berkontraksi. Oh iya, kalau misalnya dia itu si VU-nya ini nggak penuh, epitelnya dia itu bakalan berlekuk-lekuk. Tapi kalau dia penuh, si epitelnya bakalan lurus gitu. Oke, setelah kontraksi, dia akan kayak merasakan kontraksi gitu. Terus ini katupnya membuka, terus apa? Kita akan merasa mau buang air kecil. Akhirnya lewat ke sini, terus udah deh keluar gitu. Yang ini adalah yang pada wanita, uretranya emang nggak terlalu panjang, hanya sekitaran 4 cm sampai 5 cm. Kalau yang pria baru panjang. Nah, itulah kenapa si wanita itu mudah untuk terkena infeksi daripada pria. Lalu ada mekanismenya. Mekanismenya itu yang pertama kita lihat vaskularisasinya dulu. Seperti yang udah aku bilang tadi, si vaskularisasi renal ini kan ada renal vein dan renal arteri. Nah, renal arteri ini nanti akan berhubungan dengan arteriol-arteriol kayak interlobular arteriol, terus ada eh, interlobar arteri gitu. Nah, itu tuh nanti akan berhubungan dengan si ini, satu unit ini. Apa namanya itu? Ya, satu unit nefron gitu. Nah, terus dia itu kan eh cara kerjanya itu dari darah dulu disaring, masuknya melalui arteri renal, renal arteri masuk, terus disaring tuh di glomerulus di sini tadi nefron, baru keluarnya lewat renal vein gitu. Nah, di sini kan udah ada per segmen-segmennya. Setelah dia keluar dari si glomerulus ini, dia akan langsung eh, ke apa? Tubulus dulu, tubulus proksimal, contortus proksimal ini, tubus contortus proksimal. Lalu dia akan ada ke ini dulu. Ini kan jalannya wing ke sini, ke sini, sini, ke sini. Pertama dia ke lengkung Henle, abis itu yang terakhir adalah kalau tubulus kolek apa ductus kolek pokoknya TKD gitu. Tubulus nih distal, contortus distal itu. Tubulus contortus proximal sama tubulus contortus distal. Ya, ini yang terakhir terus baru dia ke collecting duct gitu. Habis itu udah deh ke ureter gitu, melalui ureter ke collecting duct gitu. Nah, kalau di zoom kayak gini, ini si nefron apa si kapsula Bowman dan beserta glomerulusnya dia itu nanti dia masuknya lewat aferen aferen arteriol terus keluarnya lewat eferen arteriol. Nah, aferen arteriol itu lebih besar daripada eferen arteriol gitu. Nanti setelah masuk mereka kan kayak berproses di sini, terus akhirnya habis dibersihin, diproses, disaring gitu, difiltrasi, habis itu dia dikeluarkan ke lewat eferen arteriol gitu. Nah, proses filtrasi itu kan proses penyaringan darah. Jadi dia itu meloloskan eh, urin ya apa? Meloloskan molekul-molekul berukuran kecil yang juga mengandung zat-zat bahaya, sisa metabolisme dan bersifat racun. Terus filtrasi ini terjadinya di badan Malpighi. Ini adalah badan Malpighi. Atau kapsul Bowman sengaja. Habis itu em, Malpighi terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman ini kan. Habis itu glomerulus ini berfungsi untuk di sini disaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan sebagainya. Setelah disaring, molekul-molekulnya tadi yang berukuran kecil, dia akan keluar menuju kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer itu isinya adalah air, glukosa, asam amino, garam, eh, dan urea. Garamnya yang anorganik. Habis itu tapi harus dipastikan itu nggak ada protein dan eritrosit. Karena kalau ada protein berarti mengindikasikan suatu patologi gitu. Dicurigai ada patologi. Pokoknya kalau ada
dia ada glukosa, ada protein kayak albuminuria gitu, ya udah berarti ada patologi gitu. Untuk reabsorpsi sendiri kan proses penyaringan kembali ya. Nah, proses reabsorpsi itu terjadi di tubulus contractus proximal. Ya, kesinilah kurang lebih ya. Kalau di gambar ininya di sini, tapi kalau yang aslinya di situ. Tuh. Nih, untuk lebih besarnya lagi gitu ya. Itu tuh di sini setelah si apa glomerulus ini kan dia reabsorpsi. Di reabsorpsinya dia ada di contractus proximal ini. Setelah keluar dia kan ke tubus contractus proximal. Nah, dia itu menghasilkan urin sekunder dan terjadinya di tubulus contractus proximal yang aku bilang tadi. Terus urin primer yang terkumpul di kapsula Bowman akan masuk ke tubulus contractus proximal dan terjadi reabsorpsi. Proses ini namanya kan reabsorpsi berarti dia penyerapan kembali sisa-sisa zat yang masih berguna bagi tubuh dengan nilai ambang substansi yang tinggi. Nah, dia ini lewat ke dinding tubulus, terus masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Ini, ini dia kayak pembuluh darah gitu, mengelilingi tubulus. Zat yang diserap kembali oleh darah itu adalah glukosa, asam amino, habis itu ada ion-ion organik kayak natrium, kalium, habis itu ada kalsium, ada klorida, ada bikarbonat, HPO 4 3 SO 4 3 gitu. Habis itu urin sekunder ini mengandung sisa metabolisme nitrogen dan urea. Habis itu setelah masuk ke lengkung Henle, ke Pov Henle ini, itu yang lengkung ini, pada tahap ini tuh terjadi osmosis air di lengkung Henle descendant yang turun. Sehingga volume urin sekundernya itu berkurang dan menjadi lebih pekat gitu. Ketika urin sekundernya mencapai lengkung Henle ascendant udah naik sini, garam garam Na-nya itu dipompa keluar dari tubulus sehingga urinnya menjadi lebih pekat dan volume urinnya tetap. So, terus kita lanjut ke augmentasi yang terakhir itu ada di nih distal, tubulus contractus distal. Nah, di sana itu terjadi augmentasi atau pengendapan. Nah, pengendapannya itu awalnya dari lengkung Henle kan ini kan descendant. Habis itu dia naik ke ascendant gitu. Ini thick segment of ascending limb gitu. Yang ini descendant ya. Ini yang descendant. Maaf. Terus ini lengkung Henle. Terus baru dia naik ke yang ascendant. Ascendant ini tipis, yang ini yang tebal. Ini masih masuk ke medula. Terus baru ke sana. Sini adalah si cortex. Gitu. Nah, mekanisme augmentasinya itu kan udah masuk ke tubulus distal. Nah, dia itu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh. Apa zat sisa dikeluarkan oleh pembuluh kapiler itu adalah ion hidrogen, terus kalium, dan juga NH3 dan kreatinin. Nah, pengeluaran ion H+ ini membantu menjaga pH yang tetap dalam darah. Selama melewati tubulus distal ini, urin ini banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urinnya itu semakin pekat. Selanjutnya urin memasuki pelvis renalis dan menuju ke ureter. Pelvis renalis dan menuju ke ureter, kemudian dialirkan ke vesika urinaria untuk ditampung ke sementara waktu, lalu pengeluaran urin itu diatur oleh otot-otot sphincter. Jadi balik lagi ke nih. Habis itu kandung kemih ini mampu menampung hanya 300 ml air urin. Nah, setelah tahap augmentasi, akhirnya itu urin yang sesungguhnya. Hasilnya dari augmentasi itu adalah urin yang sesungguhnya. Si urin yang sesungguhnya itu isinya adalah urea, lalu ada asam, amonia, dan sisa-sisa apa metabolisme protein dan zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin B dan vitamin C, obat-obatan, hormon, dan garam mineral.
Lalu kalau ada bahan atau zat lain kayak misal sel darah, berarti kan ada darahnya atau protein yang kayak aku bilang tadi itu tuh tersebut udah mengindikasikan ada masalah gitu di ginjalnya. Jadi tadi setelah ditampung kan, enggak, kita ke ini, kita masuk dulu ini kan ke pelvis renalis. Nah, terus ke ureter nih, setelah masuk ke ureter, tat 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 tat, tok 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 tok, dia masuk ke vesika urinaria. Nah, setelah vesika urinaria kan cuma menampung 300 ml kan. Setelah menampung 300 ml, diatur oleh otot-otot sfinkter yang ada di sini. Ini, yang laki-laki ini. Ini sfinkter. Habis itu internal, oh jadi sfinkternya ada dua ya guys yang kayak aku tadi bilang. Tadi letaknya yang aku salah. Jadi sfinkter internalnya di sini, ini sfinkter eksternal yang di sini. Ya inilah ada otot yang kecil ini ya tuh Neng ya. Tuh. Habis itu udah, terus setelah ditampung dia keluarlah urin yang sesungguhnya. Begitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.